Hai semuanya, kembali lagi bersama gue Rido. Hari ini kita akan merenungkan tentang taat karena mengenal. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang namanya Ayub. Kalau kita baca di Ayub pasal 1, ayat yang pertama sampai ke ayat yang ke-12, saya bacakan buat teman-teman semua. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat pertama kita menemukan bahwa Alkitab mencatat bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Nah, kalau teman-teman baca di ayat selanjutnya, teman-teman akan menemukan bahwa ketika anak-anaknya Ayub membuat pesta, membuat acara, Ayub selalu memiliki respon bahwa ia selalu berpikir positif bahwa jangan-jangan anakku telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Dan ia menghadap Tuhan dan meminta pengampunan untuk anak-anaknya kepada Tuhan. Kalau kita baca di Yehezkiel ayat pasal 14 ayat 14 dan 20, kita akan menemukan di situ bahwa ada di sebuah diceritakan bahwa misalnya Tuhan mau menghukum sebuah kota, dan di situ misalnya ada Ayub, Daniel, dan Nuh, Tuhan bilang apa? Tuhan akan menghukum kota itu, habiskan semua manusia dan binatang itu. Tapi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Tuhan akan membiarkan yang namanya Nuh, Ayub, dan Daniel. Ketiga orang ini adalah orang yang dicatat Alkitab sebagai orang yang betul-betul memiliki ketaatan yang luar biasa sama Tuhan. Kali ini gue pengen share ke teman-teman semua bahwa ketaatan itu tidak tiba-tiba salah langsung tiba-tiba orang menjadi taat sama Tuhan. Tapi sebuah ketaatan itu by proses, melalui proses yang luar biasa, melalui suatu sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan. Yang luar biasanya, Ayub ini disejajarkan dengan Nuh dan Daniel. Kalau kita lihat di kisah Nuh, bagaimana Tuhan menyuruh dia untuk membuat batra, apa yang disampaikan oleh Tuhan itu dilakukan semua oleh Nuh. Kita juga melihat peristiwa yang sama tentang ketaatan itu dalam kehidupan Daniel. Lalu bagaimana kita dapat melihat bahwa ketaatan itu adalah sebuah hal yang disebabkan oleh pengenalan akan Tuhan. Kalau kita baca di dalam kisahnya Daniel, kita akan menemukan bahwa Daniel adalah salah satu orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Bahkan Daniel memiliki sikap yang luar biasa bagaimana dia membangun hubungan dengan Tuhan lewat doanya 3 hari sekali. Daniel memiliki suatu pengenalan akan Tuhan, memiliki suatu keintiman dengan Tuhan melalui doa dan persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Kalau kita lihat dalam kehidupan Ayub selalu memiliki suatu sikap yang rendah hati untuk datang meminta ampun sama Tuhan. Mungkin anak-anaknya telah berbuat dosa. Alkitab tidak mencatat bahwa anak-anaknya melakukan dosa, tapi Ayub selalu berpikir bahwa kalau anak-anaknya buat dosa, ia harus tetap punya inisiatif untuk meminta ampun sama Tuhan. Hal yang pertama yang kita mau belajar adalah pengenalan akan diri Allah secara pribadi akan menghasilkan ketaatan. Ketika Ayub mengalami suatu musibah dan Ayub bisa bertahan sampai proses itu selesai, itu bukan suatu hal yang tiba-tiba terjadi dalam kehidupan Ayub. Kita bisa lihat dalam ayat selanjutnya, dan masih dalam pasal 1, ketika iblis dan anak-anak Allah datang menghadap Allah. Dan ya, kita lihat di situ peristiwa situ bahwa Tuhan mengizinkan si iblis untuk menjamah apa yang dimiliki Ayub. Kemudian dalam dialog itu kita melihat bahwa coba saja Allah membiarkan Ayub menderita, apa yang dimiliki oleh Ayub itu hilang dari hidupnya, mati Ayub akan meninggalkan Allah. Tetapi apa yang kita lihat bahwa pengenalan Ayub akan dirinya Tuhan, akan pribadinya Tuhan secara personal membuat Ayub tetap bertahan
ketika iblis diizinkan oleh Tuhan untuk mengambil semua yang Ayub punya. Ketika Tuhan mengizinkan iblis itu menjamah apa yang dimiliki oleh Ayub, anak-anaknya itu mengalami musibah dan semuanya meninggal, binatang kekayaannya semua itu boleh dijarah oleh orang. Bahkan Ayub mengalami sakit penyakit yang luar biasa, yang sampai Ayub itu mengambil beling dan mengorek badannya. Itu hal yang luar biasa sekali yang dialami oleh Ayub. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Ayub berhasil melewati semua ujian itu. Karena apa? Karena sebelum Ayub mengalami semuanya itu, Ayub adalah orang yang betul-betul mengenal Allah secara pribadi, dan ia mengenal Allah, mengenal pribadinya Allah. Seperti apa pribadinya Allah? Seperti apa sih dirinya Allah? Ayub betul-betul mengenal. Kita bisa lihat dalam respon Ayub ketika istrinya bilang ke Ayub bahwa mungkin tidak adil sama Ayub dan segala macam. Tetapi kita lihat respon Ayub adalah, masakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tapi kita tidak mau bersyukur atas apa yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita alami, sekalipun itu yang terburuk dalam kehidupan. Kita dapat menyimpulkan bahwa pengenalan Ayub akan hatinya Tuhan, pengenalan Ayub akan cinta kasihnya Tuhan, itu membuat Ayub melewati semua tantangan yang dialami. Pengenalan Ayub sebelum segala sesuatunya terjadi menghasilkan sebuah ketaatan, menghasilkan sebuah respon dari hati yang penuh takut akan Tuhan, sehingga membuat Ayub bisa melewati berbagai tantangan yang ada. Kita bisa melihat bahwa pengenalan Ayub secara pribadi akan Tuhan yang membuat dia bertahan. Bukan karena apa yang dialami Ayub, yang diberikan Tuhan kepada Ayub, sehingga Ayub menjadi taat. Tetapi pengenalan dialah akan hatinya Tuhan. Hubungan pribadinya lah akan Tuhan yang membuat dia bisa bertahan melewati badai itu. Pertanyaannya hari ini bagi kita semua, kita mengasihi Allah apakah karena kita diberikan baju sama Tuhan? Apakah kita diberikan rambut yang baik sama, diberikan fisik yang baik sama Tuhan, sehingga kita begitu mengasihi Allah? Apakah kita mengasihi Allah karena Tuhan memberikan kita keluarga yang baik? Apakah kita mengasihi Allah karena kita memiliki banyak harta, kita memiliki banyak hal yang berharga dalam kehidupan ini? Tapi mari kita belajar dari Ayub. Ayub bisa melewati semua proses yang terberat dalam hidupnya, bahkan kehilangan anak-anak, kehilangan semua hal yang penting dalam kehidupannya, tapi tidak membuat Ayub kecewa sama Tuhan. Karena apa? Karena hatinya Ayub terkonek dengan hatinya Tuhan. Hatinya Ayub mengenal hatinya Tuhan. Hatinya Ayub mengenal siapa Tuhan, sehingga dia mengalami sakit penyakit yang begitu parah tidak membuat Ayub mundur, tidak membuat iman Ayub gugur, tetapi semakin mengokohkan kepercayaannya untuk tetap berpegang teguh sama Tuhan. Sehingga apa yang terjadi setelah semua dialami oleh Ayub, Tuhan boleh memulihkan kehidupan Ayub. Hal yang kedua yang kita belajar adalah takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Mengapa saya mengambil poin ini sebagai bahwa permulaan rasa takut akan Tuhan itu menghasilkan hikmat? Kalau kita lihat belajar dari sikap Ayub bagaimana dia berespon masalah, ini menunjukkan bahwa pribadinya Ayub adalah pribadi yang penuh dengan hikmat, pribadi yang tidak penuh curiga yang jelek terhadap Tuhan. Saya percaya orang-orang yang hatinya terkonek sama Tuhan, yang mengenal Tuhan secara pribadi, yang memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan, tidak mudah mencurigai Tuhan, tidak mudah menuduh Tuhan jahat dengan dia. Ayub memiliki hikmat, sehingga dia memiliki respon terhadap Tuhan, sehingga dia memiliki sikap hati yang baik di hadapan Tuhan, sehingga dia memiliki sikap hati yang tetap hormat dan rendah hati sama Tuhan. Dia tidak pernah menuduh Tuhan jahat, tetapi dia mengatakan, masakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi ketika kita diizinkan mengalami hal yang buruk mungkin dalam kehidupan kita, kita tidak pernah bersyukur sama Tuhan. Saya percaya orang-orang yang memiliki rasa takut akan Tuhan akan memiliki hikmat bagaimana dia harus bersikap, bagaimana dia harus berespon di tengah-tengah masalah yang dihadapi, bagaimana dia memilih apa yang harus dia lakukan dalam kehidupannya ketika dia mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupannya. Mungkin kita saat ini berada dalam masa yang sulit. Kita semua dilanda oleh pandemi virus corona, dan banyak orang yang mengalami putus asa segala macam. Tapi saya ingin mengingatkan kita semua, mari kita berbalik sama Tuhan. Mari kita memiliki rasa takut
takut sama Tuhan, sehingga hikmat itu boleh muncul dalam kehidupan kita. Kita belajar dari Ayub bagaimana dia berespon kepada Tuhan, sehingga dalam masa-masa sulit seperti ini pun kita tidak pernah mundur. Kita tidak pernah takut menghadapi semua yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita memiliki sikap hati yang baik di mata Tuhan, sehingga kita berespon. Kita tidak kecewa dengan Tuhan, tapi malah kita mulai memiliki sikap yang berani untuk terus maju dalam kehidupan kita. Mari kita memiliki sikap yang takut akan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, kita akan memiliki respon yang baik di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, yang ketiga kita akan belajar hubungan yang dibangun di atas dasar kasih kepada Allah tidak mungkin membuat kita mundur, tidak mungkin membuat kita kecewa kepada Tuhan. Kalau kita belajar daripada Ayub, rasa cintanya Ayub kepada Tuhan, kasihnya Ayub kepada diri Allah, itu bukan bergantung pada apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan Ayub. Kalau kita membaca seluruh kisah tentang Ayub, kita akan menemukan bahwa semua yang dimiliki Ayub itu hilang. Tetapi hal yang menakjubkan adalah Ayub tetap memiliki sikap hati yang tidak mencurigai Tuhan, bahwa Tuhan jahat sama dia. Artinya, rasa takut, rasa gentarnya Ayub sama Tuhan, atau kasihnya Ayub kepada Tuhan, bukan karena Tuhan memberi dia ternak yang begitu banyak, harta yang begitu berlimpah dalam kehidupan, anak yang banyak dalam kehidupannya, keluarga yang harmonis dalam kehidupannya. Tapi kasih Ayub kepada Tuhan karena Tuhan telah mengasihi Ayub, karena Tuhan telah memberikan dirinya untuk dikenal oleh Ayub, sehingga Ayub memiliki kasih yang luar biasa dalam kehidupannya, sehingga membuat Ayub dalam masa-masa yang sulit, kasih Ayub tidak pernah pudar sama Tuhan. Kasihnya Ayub terhadap Tuhan tidak terganggu dengan apa yang dialami oleh Ayub. Mungkin Ayub marah saat itu, mungkin Ayub merasa sedih saat itu, tapi sikap hati Ayub, sikap hatinya dia tidak pernah menuduh Tuhan jahat. Sikap hatinya Ayub tetap atas dasar kasih yang Tuhan taruhkan dalam hatinya, sehingga memampukan Ayub untuk berespon mengasihi Allah dengan kasih yang tak terbatas. Pertanyaannya hari-hari ini, ketika kita mengalami hubungan yang up and down dengan teman-teman kita, mungkin dengan keluarga, mungkin dengan pasangan kita, atau dengan siapapun, atau bahkan dengan Tuhan, pertanyaannya, apakah engkau menyadari bahwa Tuhan telah mengasihi engkau dengan kasih yang tak terbatas dalam kehidupan? Apakah engkau menyadari betapa berharganya engkau, sehingga Kristus datang menebus kita, menyelamatkan kita dengan kasih yang tak terbatas, dengan unconditional love, dengan kebaikan yang tak terbatas, dengan rasa respect yang tak terbatas. Dia tidak peduli berapa dosamu, dia tidak peduli berapa jelek masa lalu, dia tidak peduli berapa jelek dosa yang telah engkau lakukan. Tapi Tuhan mau menawarkan kau, Tuhan ingin menyadarkan kita semua, maukah kita memiliki kasih terhadap Allah, memiliki respon hati kepada Tuhan untuk kita mengasihi Allah dengan kasih yang Allah taruh dalam hati kita. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita melihat bahwa Tuhan berinisiatif mencari Adam dan Hawa. Tuhan berinisiatif memanggil mereka untuk memiliki persekutuan yang indah dengan mereka. Tetapi manusia itu lari dari Tuhan karena dosa yang mereka lakukan. Tapi hari ini kita telah tahu bersama, Kristus telah datang menebus kita, menyelamatkan kita dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib, sehingga kita boleh memiliki persekutuan dengan Allah, memiliki hubungan yang intim lagi dengan Tuhan. Kita tidak lagi menggunakan perantara seperti bangsa Israel pada waktu itu, melalui imam sebagai perantara, tetapi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita telah menjadi perantara bagi kita, memiliki hubungan dengan Bapa. Dan kita boleh memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Kita boleh memanggilnya sahabat. Kalau kita menyadari bahwa satu-satunya agama di dunia ini yang mengajarkan bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah lah yang mencari manusia. Tuhanlah yang terlebih dahulu mencari kita, yang berinisiatif memanggil kita untuk bersekutu kembali dengannya, adalah agama Kristen, adalah Tuhan Yesus yang berinisiatif mengorbankan dirinya agar kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk kita mulai sadar kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Kita harus memiliki sikap yang takut akan Tuhan, dan hubungan kita harus didasarkan kepada kasih Allah yang ada dalam diri kita. Sehingga apapun yang terjadi, masalah, kepahitan, kemarahan yang terjadi dalam hati kita akan menutup semuanya. Kasih itu akan menutup semuanya. Kasih itu akan menutup semua kesalahan itu. Sehingga kita boleh menerapkan kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh memutuskan untuk mengasihi orang lain. Karena apa? Karena Tuhan telah menaruh kasihnya Tuhan dalam hati kita. Sehingga kita memiliki keberanian karena kita telah membangun hubungannya.
kita dengan Tuhan. Sehingga dari hari ke hari kita boleh memiliki ketaatan. Pengenalan kita boleh mendorong kita untuk menjadi orang yang taat. Tapi apakah hal ini mudah? Tidak. Hal ini tentu tidak mudah. Tapi saya percaya ketika kita memutuskan untuk kita menerima semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, ada semua yang diizinkan Tuhan, dan Tuhan memiliki rancangan yang baik atas semuanya itu. Kita bersyukur atas semuanya itu, dan kita memiliki hati yang berespon kepada Tuhan untuk kita membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Kita akan memiliki suatu ketaatan seperti Ayub, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah takut. Kita tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah kepahitan dengan Tuhan. Bahkan mungkin dengan orang lain dalam kehidupan kita. Tetapi kita memiliki sikap hati seperti yang kita belajar hari ini. Bahwa pengenalan akan dirinya Tuhan, pengenalan secara pribadi dengan Tuhan akan menghasilkan suatu ketaatan yang membuat kita tidak goyah dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita telah belajar takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Mazmur telah mencatat bahwa hikmat itu datang dari sikap hati yang takut akan Tuhan. Dan yang ketiga adalah hubungan yang dibangun di atas dasar kasih. Hubungan yang dibangun di atas dasar komitmen kasih tidak akan mudah membuat kita kecewa, tidak akan mudah membuat kita kepahitan, tapi membuat kita memutuskan untuk mengasihi orang lain. Even itu pun musuh kita, even itu pun orang yang menyakiti kita, kita akan tetap memutuskan bahwa kita tetap mengasihi mereka. Karena apa? Karena Tuhan telah berfirman bagaimana kita harus mengasihi orang lain. Bahkan Tuhan Yesus mengingatkan, kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau, apalah upahmu? Bukankah orang-orang yang jahat juga berlaku demikian? Mereka berbuat baik pada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Apakah jasa kita? Mari kita memiliki sikap hati yang takut akan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita merenungkan firman Tuhan, saya nggak tahu cara teman-teman untuk dekat sama Tuhan seperti apa. Kita punya cara yang berbeda-beda. Mungkin teman-teman punya cara dengan berdoa biar lebih intim sama Tuhan, dengan mendengarkan lagu, dengan membaca Alkitab, atau dengan berbagai hal. Tapi saya ingatkan, mari kita memiliki sikap hati yang mau terkonek dengan Tuhan, tak terkoneksi dengan Tuhan dalam masalah kita pun. Kalau kita connect dengan Tuhan, kita tidak mungkin kecewa sama Tuhan. Mungkin kita akan menangis, tapi kita tidak akan kecewa dengan Tuhan. Mungkin kita berdarah-darah menghadapi apa yang kita alami, tapi saya percaya kita tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita punya sikap hati, karena kita punya pengenalan yang intim dengan Tuhan. Dan saya mengajak kita semua, mari kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin kita akan berkata, gue banyak dosa, gue banyak pelanggaran segala macam, dan gue rasanya gue gak layak. No, ketika Yesus menyelamatkan engkau, bukan karena engkau layak, tapi karena Dia mengasihi engkau. Kasihnya begitu besar sehingga Dia datang mengasihi engkau, bukan karena engkau layak, tapi karena Dia mengasihi engkau, yang membuat engkau layak untuk menghampiri tatanya Tuhan, untuk menghampiri hatinya Tuhan, menghampiri hadiratnya Tuhan. Hari ini saya mengajak kita semua, mari berespon untuk menghampiri Tuhan, membangun hubungan personal dengan Tuhan. Engkau yang lebih tahu bagaimana engkau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi saya mau ingatkan, jangan lupa untuk tetap belajar dari Alkitab. Bagaimana kita harus membangun dengan semuanya ada di sini. Bagaimana kita harus berespon dengan Tuhan, semua ada di sini. Sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan jangan lupa semua jawabannya ada di sini. Thank you. Semoga apa yang saya sharing hari ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan kita bertumbuh bersama dalam Tuhan. Thank you. God bless you.